Shalom, selamat pagi Smart People Church. Pagi hari ini kita berjumpa lagi. Mari kita tetap semangat dalam hidup kita untuk kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Biarlah turut campur tangan Tuhan yang menyertai setiap kita. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan pagi yang indah Tuhan. Pagi hari ini Engkau boleh membangunkan kami kembali untuk kami boleh beraktivitas Tuhan, perlindungan-Mu selama malam hingga kami boleh bernafas pagi hari ini karena anugerah Engkau. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan pagi hari ini kami bersatu hati untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Kami mau pagi hari ini Tuhan mengundang Roh Kudus-Mu hadir pada setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang hadir dalam setiap hati kami. Hadir dalam rumah tangga kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berikan Tuhan yang terbaik Tuhan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sehingga menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita rindu supaya kita senantiasa hadir dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Singa kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Lebih sungguh mari masuk hadirat-Nya. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu dan memandang
indah wajahmu, dan memandang indah wajahmu. Haleluya, haleluya. Kami rindukan hadirat-Mu, kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, semua pujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu yang kudus. Indah dalam hadirat-Mu, indah dalam pelukan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Biarlah Tuhan kerinduan kami senantiasa memandang wajah-Mu Tuhan, memandang hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau yang menyelidiki hati kami, Engkau yang mengerti hati kami, betapa kami merindukan Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau tinggal diam di hadirat-Mu. Firman-Mu berkata Tuhan, satu hari lebih baik, satu hari di pelataran-Mu Tuhan lebih baik dari 1000 hari di tempat lain. Biarlah itu Tuhan yang menjadi kerinduan kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kira para bara sikira Bapa. Oh haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku
ingat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia, ku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia, ku tetap setia. Kau dapat dia, ku tetap setia. Kau dapat dia, ku tetap setia. Haleluya, haleluya. Semata dan setia padamu Tuhan. Haleluya. Jesus, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami yang tidak taat dan kurang setia ini Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Kami mau Tuhan ubahkan hati kami, berikan kami hati yang baru Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan tanpa Engkau ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan Allah Roh Kudus tuntun kami Tuhan. Secara haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami agungkan Kau selalu Yesus. Rabasik apa kaya makaya rangaya rabasik ini hilang hal rabusuk rabakara baraku ya rabasik ini. Haleluya, Yesus. Kami sembah, kami tinggikan Kau Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Haleluya, kasih setia-Mu tak berkesudahan Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu Tuhan, ku di tangan-Mu, ku
rencanamu tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Haleluya. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Haleluya, Yesus, thank you Lord. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada yang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan, bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya
kami percaya waktumu adalah yang terbaik ya Bapa. Di saat kami menunggu Engkau Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami pengharapan ya Bapa, dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Sungguh kami bersyukur ya Yesus, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Terpujilah Kau Allahku, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang kudus. Haleluya. Inarabararabarabasi, Shikarabararabarabasi. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala hormat, segala pujian bagi-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Kau yang layak ditinggikan, Engkau yang disembah, Engkau yang diagungkan. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan, tiada Allah seperti-Mu Yesus. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia. Haleluya. Haleluya. Jesus, Jesus, haleluya. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sanjung Kau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, biarlah hidup kami Tuhan hanya untuk menyenangkan Engkau saja Tuhan. Kami mau datang Tuhan untuk menyembah, meninggikan nama-Mu Bapa. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa Engkau pakai seturut dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, di dalam mengiring Engkau Tuhan, pasti banyak tantangan dan rintangan yang akan kami hadapi. Tetapi kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu ya Bapa, Engkau akan memakai setiap kami Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh mengalahkan tipu muslihat si jahat Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan, hidup kami dimurnikan, hidup kami dikuduskan, disucikan Tuhan. Hari semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi ya Bapa, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Berfirmanlah Allah Roh Kudus melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, tahirkan, kuduskan bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman pagi hari ini boleh menguatkan kami semua, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-kuasa si jahat yang mau mencuri kebenaran firman-Mu, kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus beracara di tengah-tengah firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bertemu kembali ya dengan kami, Pastor Nahar dan istri. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini.
Saya percaya biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari kitab 2 Timotius, pasalnya yang kedua, ayat 20 sampai 21. Surat 2 Timotius, pasal 2, ayat 20 sampai 21. Firman Tuhan demikian. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot untuk maksud yang mulia, dikuduskan, layak dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Firman Tuhan saya kasih judul menjadi bejana Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita memiliki panggilan dan tanggung jawab untuk kita dipakai lebih lagi sebagai alatnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi bejana-bejananya Tuhan. Tadi dikatakan bahwa di dalam rumah yang besar ada perabot, bukan hanya emas dan perak, tetapi ada juga yang dari bahan lain, yaitu kayu dan tanah. Nah, dikatakan di sini ada yang maksud mulia, ada yang kurang mulia. Nah, maksudnya bagaimana Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Nah, kalau kita melihat bejana itu sebenarnya adalah sebuah wadah, sebuah tempat. Ya, kalau sekarang kita lihat banyak bejana-bejana dibuat dari tanah liat, ya, dibentuk sedemikian rupa dan digunakan untuk sebagai wadah. Baik itu juga bisa untuk wadah air minum atau air bersih, bisa juga untuk sebagai vas bunga, atau juga bisa dibuat juga untuk sebagai buli-buli minyak yang harum. Nah, dia digunakan sebagai wadah yang bermanfaat. Nah, kalau kita lihat bejana dari tanah liat ini sebetulnya memang dia bahannya tidak begitu mulia, tetapi nah, bagaimana bejana yang bahannya tadi tidak begitu mulia menjadi baik, menjadi mulia? Nah, kalau kita mau serahkan atau mau dipakai oleh Tuhan sendiri. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah menjadi bejana yang siap untuk dipakai Tuhan, ya? Nah, oleh sebab itu kita harus melihat ya bagaimana bejana itu bisa berfungsi dengan baik, ya, dan bisa digunakan atau dipakai. Nah, terlebih kita adalah bejana-bejana yang mau dipakai oleh Tuhan. Syaratnya yang pertama adalah Tuhan itu melihat hati yang bersedia. Jadi yang pertama itu adalah hatinya dulu. Hati kita mau dipakai Tuhan, mau dibentuk Tuhan, ya, mau diutus Tuhan. Kitab Yesaya dikatakan, ini aku utuslah aku, ya. Artinya mau dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tentunya pekerjaan-pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Firman Tuhan berkata bahwa melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan, ya. Banyak orang berpikir Tuhan hanya memakai orang yang pintar, kaya, berbakat, atau berpengaruh. Tidak juga Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya. Ketika engkau mau dipakai oleh Tuhan, engkau yang merasa mungkin saya orang biasa-biasa saja, saya tidak mempunyai kemampuan lebih, tetapi ketika engkau bersedia dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan membentuk kita, ya. Tuhan sendiri yang akan membentuk kita, menjadikan kita tanah liat yang berharga, yang luar biasa. Oleh sebab itu perlu sekali hati kita yang kita siapkan dulu, ya. Hati yang taat, hati yang nurut, yang mau, ya, untuk mengikuti apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam panggilannya, ya. Yesaya 6 ayat 8 tadi disampaikan, ini aku, utuslah aku. Ya, Yesaya pada saat itu dikatakan dia adalah orang yang petah lidah juga, ya. Nah, artinya susah untuk berkomunikasi, tetapi ketika dia melihat ada rancangan Tuhan yang luar biasa,
kepada Yesaya muda ini ya, sebelum dia dipakai Tuhan secara luar biasa, dia menjadi salah seorang nabi besar bagi bangsa Israel. Nah, hatinya mau ya dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, segala kemampuan, segala potensi-potensi itu akan Tuhan tambahkan kalau kita mau dipakai oleh Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, syarat yang kedua, bejana itu harus bersih ya. Nah, tadi dikatakan di firman Tuhan yang kita baca di awal, bagaimana bejana itu harus bersih ya, dibersihkan. Nah, ketika bejana itu masih kotor, dia akan dicuci ya, dia akan dibersihkan dengan pembersih yang baik ya, sehingga kelihatan bagus untuk dipakai ya. 2 Timotius pasal 2 ayat 21 mengatakan, jika seorang menyucikan dirinya, dia akan dipakai secara luar biasa. Melalui apa? Melalui pertobatan ya. Pembersihan yang pertama adalah melalui pertobatan dulu. Ya, kita mau hati kita bertobat. Kemudian apa? Kemudian kita lakukan ya langkah pertobatan tadi itu melalui apa? Firman Tuhan dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Nah, ada progresnya. Ada beberapa orang mengatakan kita bertobat itu berbalik arah ya. Itu memang sekali seumur hidup, tetapi pertobatan yang dilakukan setiap hari. Nah, itu yang penting. Bagaimana kita bisa dibersihkan? Firman Tuhan mengatakan bahwa firman itu memurnikan kita, menyucikan kita. Ya, firman itulah yang akan membersihkan kotoran-kotoran kita, mungkin pikiran-pikiran kita, tindakan-tindakan kita yang akan menegur kita, yang akan mengingatkan kita. Bahkan firman Tuhan juga bisa memisahkan kita ya. Dia menjadi alat yang luar biasa untuk memisahkan kita sebagai orang-orang yang sudah berasal dari kerajaan Allah. Kita bukan lagi orang-orang duniawi ya. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama, hendaklah kamu berubah oleh pembaruan budimu dan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang harum, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itu yang akan menyucikan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, ketika bejana itu ya sudah bersih, dia akan sangat layak untuk dipakai. Nah, ini yang kedua, syarat yang kedua. Lalu bejana yang dipakai itu sesuai dengan kehendak pemiliknya. Nah, kita ini kan hanya tanah liat. Penjunan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, Tuhan akan membentuk kita sebagai bejana tanah liatnya sesuai dengan keinginannya. Terkadang yang sering terjadi dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, kenapa ya saya kok gampang mengeluh, gampang rasanya mau menyerah saja, baik itu di dalam pelayanan, baik itu di dalam keluarga. Nah, kita belum mengerti ya apa yang menjadi kehendak pemiliknya untuk setiap kita. Saya secara pribadi aja sampai saat ini juga saya belum mengerti ya. Nah, untuk panggilan saya itu apakah saya seorang kerasulan atau juga untuk pengembalaan. Nah, puji Tuhan memang dalam keseharian saya belum mengembalakan, walaupun mesti pernah mengembalakan sebuah jemaat ya, tetapi Tuhan izinkan tutup. Nah, saya belum tahu kapan waktunya Tuhan. Makanya tadi ketika kami menyanyikan lagu itu, waktu Tuhan ya adalah yang terbaik. Kami sendiri juga atau saya sendiri juga sedang menanti-nantikan waktunya Tuhan itu ya, untuk ketok palu gitu, tong gitu ya, supaya menetapkan kita sesuai dengan keinginan pemiliknya. Nah, oleh sebab itu ada yang bejana dibuat kecil, ada yang dibuat besar. Nah, ada begitu banyak ya yang Tuhan bisa nyatakan dalam setiap kita, dan kita jangan kecil hati ya. Apapun misalnya Bapak Ibu Saudara pelayanan di gereja itu bukan hanya yang tampil di mimbar saja yang dikagumi oleh orang atau yang juga dihargai oleh Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, Tuhan melihat hati ya. Belum tentu para pengkhotbah yang berdiri di mimbar itu lebih berkenan daripada engkau yang hanya berlutut mendoakan pendetamu, mendoakan jemaat yang engkau sampaikan dalam doa-doamu di dalam
ketika engkau berdoa ya bersama Tuhan, saya percaya Tuhan memakai kita sesuai dengan panggilan-panggilan kita. Tinggal kita hanya peka saja ya kepada panggilan yang Tuhan sudah sediakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kecil hati. Saya percaya bahwa panggilan itu adalah yang terbaik yang harus kita terima dan kita laksanakan. Lalu yang terakhir, kuasa ada pada isi bejana ya. Bapak Ibu Saudara, kuasa itu ada pada isi bejananya ya. Dalam 2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita ini hanya bejana tanah liat, mudah retak, mudah tersenggol ya, mudah kesentuh sama temannya, gampang sakit hati, kecewa dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan apa? Kita butuh ya kekuatan daripada Tuhan yang memampukan kita di sini ya, di dalam kita melayani, di dalam keluarga kita, di dalam aktivitas kita butuh ya. Manusia itu hanyalah abu dan debu yang gampang retak, gampang rusak ya. Oleh sebab itu kita ini tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan dalam Injil Matius dikatakan, aku adalah pokok anggur ya, engkau adalah carangnya. Engkau tidak dapat berbuat apa-apa kalau engkau di luar aku. Nah, itu harus kita sadari ya Bapak Ibu Saudara. Lalu jadilah bejana yang membawa berkat ya. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau bersedia dipakai oleh Tuhan, engkau menyerahkan kekuatanmu kepada Tuhan ya. Yang terakhir, kita harus menjadi bejana-bejana yang membawa berkat. Nah, bejana itu ketika dia diisi air atau diisi anggur ya, itu akan digunakan untuk menuang anggur itu kepada tempat yang lain. Artinya apa? Kita ini hanya alat ya, kita hanya alat, hanya saluran ya. Nah, isinya tadi itulah yang harus kita salurkan ya, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saya percaya ketika kita sebetulnya kita ini sudah diberkati, kita diberkati dengan berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat kekuatan dan lain sebagainya, bahkan berkat rezeki yang melimpah. Ada orang-orang yang begitu diberkati secara luar biasa secara materi. Nah, mari kita salurkan ya berkat tadi itu. Jangan kita pendam sendiri. Bejana itu tidak berfungsi kalau air yang di dalamnya itu tidak dituangkan ke tempat yang lain. Kalau dia hanya di dalam itu saja, bisa-bisa nanti airnya itu jadi lumutan dan akan merusak bejana itu sendiri. Oleh sebab itu perlu dituang lagi ya. Oleh sebab itu kita yang menjadi bejana berkat, kita bisa menjadi bejana kasih, bejana pengampunan, bejana menyalurkan berkat-berkat yang Tuhan izinkan kepada kita ya. Sebagai penutup, hari ini Tuhan sedang bertanya kepada setiap kita ya. Smart People Church dimanapun berada, apakah Smart People Church di sini bersedia untuk menjadi bejananya Tuhan ya. Tuhan tidak melihat yang sempurna, tetapi Tuhan mau melihat siapa yang bersedia dibentuk ya. Bukan bejana yang hebat, tetapi bejana yang bersih ya, bersih hatinya, bersih motivasinya untuk melayani Tuhan. Nah, Tuhan akan pakai itu secara luar biasa, dan bejana-bejana yang demikian itu akan dipakai Tuhan buat untuk kemuliaannya ya. Sebagai pesan terakhir, nah, bagaimana kalau kita sudah melakukannya itu ya, kita sudah melakukan apa yang menjadi seolah-olah panggilan kita, tetapi di tengah jalan kita mengalami kegagalan, mengalami kekecewaan ya. Di Jepang ada salah satu jenis kerajinan namanya kintsugi ya. Kintsugi itu adalah bejana atau keramik yang pecah, lalu itu bisa disambung kembali dengan lapisan emas ya, dan konon katanya kintsugi ini harganya bisa jauh lebih mahal daripada harga sebelumnya karena dia sudah dilapisi emas ya. Kelihatan unik sekali. Bapak Ibu Saudara bisa searching di
di googling ya, apa itu kintsugi. Artinya apa di sini Bapak Ibu Saudara? Mungkin engkau yang sudah patah hati, kecewa dalam pelayanan, gagal dalam pelayanan, sudah bertahun-tahun kok malah jatuh bangun ya. Ingatlah sebuah kintsugi tadi itu ya. Tuhan bisa menjadi tinta emasnya, bisa lapisan emasnya yang bisa menyatukan kembali apa yang menjadi panggilan kita itu. Jadi jangan kecewa. Di dalam Tuhan masih pasti selalu ada harapan. Nah, itu yang menjadi kekuatan iman kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Amin firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita naikkan satu buah pujian. Berkali-kali kau menolong. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Kita naikkan pujian ini dengan lebih syukur. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Yesus setia. Dalam lembah gelap
Engkau ada, Yesus setia. Sungguh Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Meski seringkali kami yang meninggalkan Engkau Tuhan, ampuni kami ya Bapa, ampuni kami ya Roh Kudus. Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa buat bangsa negara kami berdoa buat pemerintahan kami berdoa buat untuk para pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, oh Tuhan, para menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, dan semua Tuhan jajarannya Tuhan. Oh Tuhan, kehakiman Tuhan, kejaksaan Tuhan, dan semua instansi-instansi Tuhan, tolong ya Bapak, berikan hati yang takut akan Engkau. Engkau kuduskan Tuhan, biar mereka boleh memerintah bangsa kami ini Tuhan dengan takut akan Engkau ya Bapak. Boleh memerintah bangsa kami ini Tuhan dengan satu kerinduan mensejahterakan rakyatnya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa buat untuk kota di mana kami tinggal. Kami tinggal di Semarang, kami yang tinggal di Bandung, di Surabaya, Jakarta, Medan, oh Makassar, oh Tuhan, dimanapun Tuhan, di Palangkaraya, Samarinda, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, bahkan Papua. Oh Tuhan, tolong ya Bapak, setiap kota-kota Tuhan, Tuhan berkati ya Bapak, anak-anak Tuhan terlebih ya Bapak, berikan mereka Tuhan perlindungan, penyertaan, bahkan berkat-berkat yang melimpah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami terus berdoa buat gereja-gereja Tuhan, oh para pemimpin-pemimpin gereja Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, Tuhan tolong ya Bapak, para rohaniawan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau kembalikan kami Tuhan dengan hati, dengan kasih yang mula-mula ya Tuhan, dengan hati yang rindu untuk dipakai menjadi bejana-bejana-Mu yang mulia ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat para hamba Tuhan yang melayani, baik di desa, di kota, di tempat-tempat terpencil, bahkan di tempat-tempat yang mengalami konflik. Tuhan tolong ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bawakan juga Smart People Church ini Tuhan, yang Engkau telah pakai menjadi bejana-Mu Tuhan, bejana-Mu yang mulia Tuhan, yang bisa boleh memberkati banyak orang Tuhan melalui saluran channelnya ini Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau terus bekerja, Engkau terus mengembangkan, Engkau terus membangun Tuhan buat Smart People Church ini Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah hamba-Mu Pastor Renvi Tuhan yang menjadi alat-Mu Tuhan melalui Smart People Church bersama timnya Tuhan. Juga Engkau berkati Tuhan, berkati pelayanan, berkati keluarga. Apa yang dilakukan Tuhan Kau buat berhasil ya Bapak. Tuhan, pada akhirnya Tuhan, setiap kami Smart People Church yang mendengarkan melalui saluran channel ini Tuhan, dimanapun berada, jikalau kami ada dalam pergumulan Tuhan, baik sakit penyakit Tuhan, Kau jamah sembuhkan. Pergumulan ekonomi Tuhan, Engkau tolong ya Bapak, Engkau bebaskan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami pergumulan dalam keluarga Tuhan, tolong ya Bapak, Engkau pulihkan kembali keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan rumah tangga yang sedang diambang kehancuran. Pulihkan kembali ya Bapak, sama seperti Kintsugi itu Tuhan, Engkau mampu memulihkan lebih daripada itu ya Bapak, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami akan akhiri Tuhan buat untuk pertemuan kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada sesuatu yang kebetulan, tetapi biarlah Tuhan, apa yang boleh kami berikan pagi hari ini Tuhan, semata-mata hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri, mari arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai kita, membentuk kita menjadi bejana-bejana yang boleh menjadi saluran berkat, memberkati kita mulai pada pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, Maranatha. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan.
Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau hantar hatiku, kau membuatku berharga di matamu, kau membuatku berharga di matamu, kau membuatku berharga di matamu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.